That's good. Sebuah film zombie, penyebab awal pasti selalu mengenai masalah virus sebuah eksperimen buatan yang salah uji laboratorium. Adapun juga yang terbuat dari alam, tapi lebih kebanyakan akibat ulah manusia yang mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan efek buruknya yang bisa melanda seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di bumi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS Nonton. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul G-Zombie. Film yang berasal dari India yang baru banget dirilis pada tahun 2021 ini, bertemakan sebuah virus zombie. Ya, kalian sudah pasti tahu lah ya, film zombie tidak jauh-jauh dari yang namanya untuk survive atau bertahan hidup dari kejaran para zombie-zombie yang ganas. Mengisahkan sebuah alur cerita sekumpulan para dokter muda yang ingin bereksperimen untuk membuat sebuah obat. Namun hal tersebut gagal untuk dilakukan. Film ini berhasil mendapatkan rating yang cukup tinggi di IMDb, yaitu 7,9. Kalau ratingnya seperti itu, kita berharap untuk merasakan bahwa film ini memang bagus untuk ditonton ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Adegan awal kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Sarah, yang merupakan seorang dokter muda yang sedang membicarakan perihal obat eksperimen yang ia ciptakan kepada seorang profesor. Ketika pembicaraan selesai, sang profesor kembali pulang. Di sana sepertinya ia ragu untuk mengambil keputusan yang dibicarakan tadi bersama Sarah. Kemudian sang profesor menelpon seseorang yang bernama Rudra, namun tidak ada jawaban dari panggilan tersebut. Tak lama kemudian sang profesor kembali menelpon dan diangkat oleh pria tampan yang bernama Rudra. Di sana profesor mengatakan untuk menemani Sarah dan timnya untuk melakukan eksperimen tersebut. Profesor akan senang jika ada kaki tangannya untuk melihat kejadian apa saja yang akan dilakukan oleh Sarah dan timnya. Kemudian profesor mencoba menghubungi Sarah untuk memberitahu bahwa ia akan diizinkan untuk melakukan eksperimen di sebuah tempat yang sudah ditentukan oleh profesor. Namun mereka akan diawasi oleh seorang pria yang bernama Rudra. Ketika profesor mengatakan nama tersebut, Sarah malah diam dan kaget kalau pria yang bernama Rudra tersebut ikut serta dalam eksperimennya. Tak lama kemudian pria itu malah nongol di hadapan mereka. Sepertinya mereka sudah kenal lama dengan Rudra. Dan Sarah sepertinya juga memiliki sebuah dendam dengan pria ini. Hari pertama keberangkatan mereka untuk melakukan eksperimen. Di sana mereka juga membawa seorang napi yang akan dijadikan bahan percobaan untuk eksperimen ini. Sang dokter juga berpesan kepada Rudra untuk tidak membocorkan hal ini kepada media dan juga ke orang lain. Ketika di perjalanan, Rudra dan Sarah seperti musuh dalam selimut. Dan kemudian mereka berdua flashback dengan masa lalunya, yang mana dulunya Sarah dan Rudra adalah sepasang kekasih. Dan sekarang mereka sudah memilih jalannya masing-masing. Sesampainya di tujuan, mereka disambut oleh beberapa orang di sana. Dan mereka juga tidak boleh membawa ponsel ke dalam dan harus menitipkan di ruangan resepsionis. Di sana mereka akan diberikan sebuah kamar dan fasilitas makan yang cukup di sana. Keesokan harinya mereka pun melakukan sebuah eksperimen, yang dimana Sarah akan menyuntikkan sebuah virus dan kemudian mencoba mengeksperimenkan obat penawar virus itu. Kemudian Sarah selaku pemimpin dari timnya menyuntikkan virus tersebut ke dalam tubuh seorang napi yang mereka pinjam dari negara. Kemudian di malam harinya mereka makan bersama dengan makanan khas India. Di sana Sarah sepertinya iri melihat keharmonisan dari teman mereka. Dan kemudian Sarah pun meninggalkan tempat tersebut, yang kemudian disusul oleh Rudra. Di sana Sarah intinya ingin meminta balikan bersama Rudra. Dan akhirnya mereka pun kembali jadian. Di keesokan harinya terlihat Sarah sedang melakukan senam yoga sendirian di luar. Pada saat itu, Rudra melihat sekumpulan pemuda di sana yang melihat kemolekan tubuh dari Sarah. Karena tidak terima, Rudra pun melakukan hal ini. Adegan berlanjut yang memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Agnaya yang akan melepaskan ikatan dari napi percobaan mereka. Namun sialnya napi tersebut merubah menjadi ganas, seperti zombie. Ia mencoba menggigit semua penghuni di sana satu persatu. Sarah dan Rudra yang selesai berolahraga melihat kejadian tersebut di depan matanya sendiri. Mereka masih bingung dengan atas apa yang terjadi. Karena merasa bahwa itu berbahaya, mereka pun kabur dari sana dan memilih untuk bersembunyi.
Dan kemudian Rudra yang masih kebingungan, ia pun bertanya kepada Sarah. Dan Sarah pun menjelaskan bahwa ini adalah kegagalan dari hasil eksperimennya. Kemudian Sarah pun flashback ketika ia berbicara dengan profesor. Di sana Sarah mengatakan bahwa akan menguji coba hasil eksperimennya dengan manusia. Namun profesor menolak hal itu, bahwa hal itu sangatlah membahayakan. Bisa saja hasil eksperimennya menular ke orang lain. Namun Sarah bersikeras dengan hal ini, bahwa ia akan berhasil melakukan eksperimen tersebut. Dan sekarang Sarah merasa bersalah atas kegagalan hasil eksperimennya ini. Mereka pun tak tahu harus apa yang akan dilakukan. Jika mereka menelpon hal ini kepada pemerintah, mereka semua akan dijerat hukum. Karena ini adalah eksperimen yang bersifat ilegal. Dan kemudian Rudra pun mencoba menyelamatkan satu persatu dari mereka yang selamat. Dan cara yang harus mereka lakukan adalah kabur dari sana. Tapi Rudra harus mengumpulkan orang-orang yang selamat dari gigitan zombie. Dan mereka pun memutuskan untuk berpencar mencari orang-orang yang selamat agar tidak banyak memakan korban. Kemudian Rudra pun mencoba untuk menghabisi zombie-zombie di sana dengan gaya slow-mo TikTok bocahnya. Gue ngerasa kayak nonton film India di Antv anjir. Hari pun sudah mulai gelap. Pertualangan mereka pun menyelamatkan orang sampai di malam harinya. Namun sialnya di sana mereka malah disudutkan oleh zombie-zombie yang kelaparan. Ketika mereka semua diam, dan kemudian Agnaya melemparkan sebuah alat pemadam kebakaran dan menimbulkan suara yang keras. Tiba-tiba zombie itu berkumpul di sumber suara itu. Ya, seperti kebanyakan film zombie lainnya, zombie tidak bisa melihat di keadaan gelap dan memiliki insting hanya dengan mendengarkan suara. Mereka pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bersembunyi dengan tidak menimbulkan suara. Dan mereka pun bersembunyi di sebuah ruangan. Di sana Sarah berkata bagaimana orang yang selamat akan mengetahui keberadaan mereka dalam keadaan gelap dan tanpa suara. Kemudian Rudra pun memutuskan untuk pergi sendirian ke ruangan radio untuk memberitahu semua orang yang selamat agar menuju ke tempat ruangan mereka. Setelah itu Rudra pun memutuskan mencari jalan keluar dari sana. Namun seseorang memberitahu bahwa akses jalan keluar hanya satu gerbang saja. Kalaupun melompati gerbang, sirine di gedung tersebut akan membuat suara yang keras. Kemudian mereka pun harus mencari kunci gerbang yang dipegang oleh penjaga gedung tersebut. Namun sang penjaga bukan manusia lagi, tapi sekarang ia sudah berubah menjadi zombie. Ini akan menjadi tantangan yang berat untuk mereka, merebut kunci yang dipegang penjaga itu. Namun mau tidak mau, Rudra harus mengambil kunci tersebut bersama Agnaya agar bisa lolos dari sana. Dan Rudra pun juga menugaskan dua orang lainnya untuk pergi ke ruangan resepsionis untuk menelpon profesor, memberitahu apa yang sedang terjadi di sini. Dan petualangan mereka pun kembali dimulai. Rudra dan Agnaya mencari keberadaan sang penjaga gedung. Namun setelah lama mencari, mereka tidak menemukan keberadaannya. Kemudian Rudra pun memiliki cara lain, yaitu dengan membuat sumber suara agar semua zombie bisa berkumpul di sana. Namun sialnya hanya satu zombie yang keluar. Itu pun juga bukan si penjaga gedung. Di sisi lain, dua orang yang ditugaskan oleh Rudra untuk menelpon profesor. Satu dari dua orang itu memilih untuk kabur sendirian dengan pergi melompati gedung. Karena ngeyel, kakinya pun tersangkut di pagar itu dan menimbulkan suara sirine yang membuat beberapa zombie mendekatinya. Namun tak lama kemudian, Rudra pun datang menyelamati mereka. Setelah dirasa aman, Rudra kembali menugaskan mereka berdua untuk memberitahu profesor melalui telepon. Namun sayangnya sang profesor tidak mengangkat telepon dari mereka. Setelah lama mengelilingi gedung di sana, akhirnya Rudra dan Agnaya pun berhasil menemukan penjaga yang mereka cari. Dan kemudian Rudra menugaskan untuk merebut kunci dari celananya, dan Rudra akan memegang tangan dari penjaga tersebut. Mereka pun berhasil dan memutuskan untuk kembali. Saat hendak menuju ke ruangan, Rudra mendengar suara teriakan dari orang yang kena serangan zombie. Ia pun memutuskan untuk menyelamatkan mereka dan menyuruh Agnaya untuk pergi duluan. Ketika Rudra yang berjalan sendirian, ia dikepung oleh zombie-zombie di sekelilingnya. Namun ketika itu Rudra tak sengaja menjatuhkan kunci yang ia rebut tadi. Ia pun memutuskan untuk mengambilnya di kerumunan zombie-zombie tersebut. Setelah berhasil mengambil, Rudra tak sengaja terkena cakaran dari zombie tersebut yang membuat perutnya terluka parah. Setelah menahan rasa sakit yang begitu membagongkan, ia pun melihat Sarah di sebuah lorong dengan keadaan tak berdaya. Kemudian ia menggendong Sarah ke suatu tempat. Kemudian Rudra pun berniat untuk memancing semua zombie menggunakan tongkat besinya yang akan ia seret ke lantai dan menimbulkan suara yang bising. Dan hal tersebut memancing semua zombie untuk mengikutinya. Kemudian Rudra pun membawa semua zombie itu ke sebuah ruangan. Dan di ending film, Sarah dan Rudra berpelukan. That's good.
Menurut saya untuk film ini bisa dikatakan kurang bagus lah untuk ditonton. Karena dari segi jalan ceritanya saja dan sinematografinya bisa dikatakan kurang sempurna. Saya bukan menghina, tapi bagaimana kita sebagai penikmat film ingin memberikan sebuah kritikan. Dari segi alur ceritanya sendiri, tidak terlalu ada yang bisa ditonjolkan, kecuali aktrisnya. Dari sinematografi juga begitu. Dari ending dan color gradingnya memang bisa dikatakan buruk banget. Contohnya seperti ini. Rating yang cukup tinggi di IMDb 7,9. Apa sih yang membuat film ini bisa mendapatkan rating yang cukup tinggi itu? Film Dirsyam dengan sinematografi yang biasa-biasa saja, tapi kan jalan ceritanya itu bagus. Ada unsur mind-blowingnya. Dengan rating di IMDb 8, itu memang cocok sih untuk film sekelas Dirsyam. Di film G-Zombie ini, sinema experience yang kita rasakan jauh sangat berbeda dari film lainnya. Terus yang bikin gua geram ya, ketika Rudra ngelewatin sekelompok zombie. Ya seharusnya dia kan bisa lewat di sebelah segerombolan zombie itu. Lagian si zombie cuma beberapa biji. Habis itu kuncinya juga jatuh. Ya seakan-akan film ini tuh terlalu memaksakan untuk bikin penonton tegang. Padahal mah cringe. Gue ngerasa kayak lagi nonton film India di Antv. Dari akting para pemainnya saja bisa dibilang hanya main-main. Contohnya ketika Rudra menggendong si Sarah dalam keadaan pingsan. Si Sarah malah kayak senyum-senyum gak jelas. Aktor pembantu dan figuran dari zombie-zombie, make up-nya saja bukan mengerikan kayak film zombie lainnya. Tapi apapun itu, semua film memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari film ini gue bingung. Dari rating 7,9 buat penilaian saya akan kasih 6/10. Kalau kalian emang penasaran dengan film ini, kalian bisa nonton. Kalian bisa memberikan penilaian sendiri setelah menontonnya. Kritikan dari setiap orang berbeda-beda. Dan gue pengen tahu banget nih untuk kalian yang sudah nonton, penilaiannya gimana? Bisa komen di bawah ya, gue pengen tahu. Segitu aja dulu untuk pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten saya, kalian bisa berikan like-nya. So, kita akhiri konten ini untuk kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya agar di-subscribe dulu. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video and until next time.